Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Anggraini dari PAID semester 6. Di sini saya akan membahas tentang pemetaan kompetensi atau scanning mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester 2. Yang pertama yaitu mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Di sini terdapat KI atau kompetensi inti, kemudian standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD. Karena kompetensi inti pada setiap mata pelajaran dan jenjang pendidikan itu sama, di sini saya akan menyebutkan langsung standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 semester 2. Standar kompetensi yang pertama yaitu membaca Al-Quran surah pendek pilihan. Dengan kompetensi dasar yaitu menerapkan hukum bacaan lam dan ro dalam Quran surah Al-Humajah dan At-Takasur. Standar kompetensi yang selanjutnya yaitu menerapkan Al-Quran surah pendek pilihan tentang menimbun harta atau serakah. Dengan kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami isi kandungan Quran surah Al-Humajah dan At-Takasur. Yang kedua, memahami keterkaitan isi kandungan Quran surah Al-Humajah dan At-Takasur tentang sifat cinta dunia dan melupakan kebahagiaan hakiki dalam fenomena kehidupan. Dan yang ketiga, menerapkan kandungan Quran surah Al-Humajah dan At-Takasur dalam fenomena kehidupan sehari-hari dan akibatnya, yaitu memahami hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Dengan kompetensi dasar yaitu pertama, menulis hadis tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Kedua, menerjemahkan makna hadis tentang keseimbangan kehidupan di dunia dan akhirat. Ketiga, menghafal hadis tentang keseimbangan kehidupan di dunia dan akhirat. Dan yang keempat yaitu menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis dalam perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Nah, dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah disebutkan itu menghasilkan konteks atau tema yang relevan. Yang pertama yaitu kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid dalam kurung hukum bacaan lam dan ro. Yang kedua yaitu kurai ketenangan hidup dengan tidak tamak terhadap harta. Dan yang ketiga, konsep keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Setelah menghasilkan konteks atau tema yang relevan tersebut, kemudian mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema yang relevan. Tema yang pertama yaitu kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid dalam kurung hukum bacaan lam dan ro. Perencanaan dalam satu semesternya yaitu memiliki alokasi waktu 8 dikali 40 menit atau 4 kali pertemuan, di mana setiap pertemuannya itu memiliki 2 dikali 40 menit dengan kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Metode yang digunakan dalam tema pertama ini yaitu diskusi dan tanya jawab. Kemudian, media dan sumber belajar yang akan digunakan pada tema ini yaitu yang pertama, audio yang mempraktekkan cara mengucapkan hukum lam dan ro. Yang kedua, laptop dan speaker. Yang ketiga, buku paket siswa dan guru Al-Quran Hadis kelas 8. Yang keempat, buku tajwid. Dan yang kelima yaitu juz amma. Tema yang kedua yaitu kurai ketenangan hidup dengan tidak tamak terhadap harta. Memiliki alokasi waktu 8 dikali 40 menit yaitu 4 kali pertemuan. Dalam setiap pertemuan memiliki 2 dikali 40 menit. Nah, di dalamnya terdapat kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Metode pembelajaran yang digunakan pada tema ini yaitu ceramah dan tanya jawab. Media dan sumber belajar yang
akan digunakan dalam tema ini yaitu audio visual yang berisikan cerita tentang sikap korun, kemudian laptop, speaker, dan infokus, lalu tafsir Al-Quran, dan kemudian buku paket siswa dan guru Al-Quran hadis kelas 8. Selanjutnya tema yang ketiga yaitu konsep keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Alokasi waktu 8 dikali 40 menit atau 4 kali pertemuan, dengan setiap pertemuan memiliki 2 dikali 40 menit. Di dalamnya terdapat kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan inti 60 menit, dan kegiatan penutup 10 menit. Metode pembelajaran yang digunakan pada tema ini yaitu ceramah dan diskusi dengan menggunakan media dan sumber belajar, yaitu yang pertama karton dan spidol warna, kemudian hadis-hadis keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat, selanjutnya mushaf Al-Quran dan terjemahannya, dan yang terakhir yaitu buku paket siswa dan guru Al-Quran hadis kelas 8. Nah, setelah mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema yang telah disebutkan tadi, kemudian yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Tema yang pertama, kuperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, dalam kurung hukum bacaan lam dan ro. Dalam tema ini akan dijelaskan hukum bacaan lam, yaitu lam tafhim atau tebal dan lam tarkik atau tipis. Kemudian juga akan dibahas hukum bacaan ro, yaitu ro tafhim atau tebal, ro tarkik atau tipis, dan jawajul wajhain, boleh dibaca tebal dan tipis. Selanjutnya akan dibahas tentang cara menerapkan hukum bacaan lam dan ro dalam Al-Quran surah Al-Humajah dan At-Takasur. Tema yang kedua yaitu kurai ketenangan hidup dengan tidak tamak terhadap harta. Materi yang akan dibahas pada tema ini yaitu tamak terhadap harta, di mana di dalamnya akan dijelaskan tentang pengertian tamak dan juga akibat buruk dari sikap tamak. Selain membahas tentang pengertian dan akibat buruk dari sifat tamak, di sini juga akan membahas tentang kandungan surah Al-Humajah dan At-Takasur. Nah, di dalamnya terdapat surah Al-Humajah, di mana ada lafal dan terjemahan dari surah Al-Humajah. Kemudian terdapat juga asbabun nuzul, dan selanjutnya yaitu penjelasan ayat tersebut. Begitu juga surah At-Takasur. Kemudian tema yang ketiga yaitu konsep keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Yang akan dibahas pada tema ini adalah lafal dari beberapa hadis beserta terjemahan dan kandungan dari hadis tersebut yang berisikan tentang konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian yang akan dibahas pada tema ini adalah keterkaitan kandungan beberapa hadis dalam perilaku keseimbangan hidup di dunia dan akhirat dalam fenomena kehidupan dan akibatnya. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.